Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan, amin. Diskusi hari-hari ini melalui YouTubeku dan melalui WA sangat seru. Berkaitan dengan perayaan Imlek, tentang tradisi mendoakan leluhur, juga tentang sesaji. Banyak orang yang gagal paham, kalau tidak mau disebut begitu, juga keberatan karena bahaya yang terkandung di dalamnya ketika kita eh, mencoba memasuki usaha-usaha untuk inkulturasi, itu masuk dalam kebudayaan dan tetap mengimani dan menghidupi iman itu dalam kebudayaan setempat. Banyak yang keberatan karena bahaya itu, dan saya setuju. Saudari-saudara, saya setuju. Dan menarik sekali untuk terus didiskusikan hal ini. Tadinya saya berpikir tentang begini. Ketika tahu bahwa api itu panas, kemudian ada yang lebih cenderung jangan main api. Tetapi kemudian juga ada pendapat lain. Apakah dengan tidak main api, lalu kita tidak dalam bahaya? Atau apakah dengan tidak main api, lalu kita tidak memanfaatkan api yang ada, padahal api itu untuk banyak kebutuhan? Kemudian juga banyak orang, ya, bermainlah dengan api, tetapi waspadalah tentang bahaya api. Jadi memanfaatkan sebaik-baiknya api, tetapi jangan sampai terbakar oleh api. Mungkin dari dua unggahan saya tentang sembahyang leluhur dan sesaji Imlek bisa dipahami dengan cara itu. Sinkretisme, saya membaca tulisan Josh McDowell mengatakan syncretistic berarti tending to reconcile different beliefs as philosophy and religion. Jadi kecenderungan untuk mencampur adukkan kepercayaan yang berbeda sebagai filosofi dan agama. Tentu saja konteks kita berbicara soal menghidupi tradisi leluhur dengan isi iman kekristenan kita, tidak menawarkan bahwa kita kemudian menjadi sinkretik. Jadi mencampur adukkan ajaran Kristiani dan ajaran budaya setempat. Pasti bukan itu. Tetapi ini yang perlu Anda ingat dan dicatat, yaitu memanfaatkan secara positif tradisi leluhur untuk mengembangkan iman kekatolikan kekristenan kita. Jadi bukan membuang api karena berbahaya, tetapi memanfaatkan api untuk energi. Mudah-mudahan ini dipahami. Maka ketika kita datang ke novena malam Jumat Kliwon di Sendang Srining Senggayam Harjo Parokin Dalem, kita tidak sedang melakukan perayaan sinkretik, karena itu sungguh misa yang Katolik dipimpin oleh Romo, tetapi malam Jumat Kliwon. Pertanyaannya adalah, kenapa malam Jumat Kliwon? Bagi saya sangat logis pilihan itu, bagi saya loh ya, sangat logis, yaitu malam-malam hari tertentu dalam kebudayaan tertentu itu menjadi malam yang suci, malam yang hening, malam di mana orang mengalami perjumpaan dengan yang ilahi menurut kebudayaan tertentu itu. Dan karena orang-orang Katolik berasal diantaranya dari kultur itu, pertama, atau orang-orang Katolik hidup di tengah kultur yang menjadikan malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon itu sebagai malam suci, malam tirakat, malam untuk merasakan dan mengalami perjumpaan dengan yang ilahi, maka kemudian diangkatlah malam Jumat Kliwon sebagai saat suci untuk berdoa
dengan cara Katolik atau Kristen. Jadi kita tetap mengangkat dan menghargai kebudayaan setempat, tetapi juga mengisinya dengan isi sesuai dengan iman kita. Sangat respect dengan kultur, berinkulturasi memasuki kultur dengan iman kita tanpa terseret menjadi misalnya menduakan Tuhan atau mencampurkan filosofi dan teologi sehingga menjadi sinkretik. Enggak. Nah, kalau Anda mengamati apa yang saya terangkan tentang sesaji Imlek dan doa leluhur atau sembahyang leluhur, konteksnya itu inkulturasi. Bahwa kemudian ada orang yang mengatakan, tapi awas Romo, jangan main api, tapi awas Romo itu bahaya sekali untuk menjadi sinkretik dan menduakan Tuhan dan bahkan meninggalkan iman yang murni. Gereja Katolik, saya setuju. Saya mencoba melihat sejarah sinkretisme dalam gereja. Memang gereja itu terus-menerus berjuang berhadapan dengan kecenderungan sinkretik, yaitu mencampurkan filosofi, ajaran, iman, teologi, kultur satu terhadap yang lain sehingga menjadi semacam satu sintetis filsafat atau teologi tertentu. Kita tidak ingin begitu. Kita mengambil kultur yang baik dan menjadikan itu menjadi kultur yang bisa mengembangkan iman kekristenan kita. Maka bukan hanya soal Imlek, tetapi juga soal budaya-budaya lain seperti malam Jumat Kliwon tadi loh. Romo sopo sih itu? Romo Suto kayak namanya. Bukan Romo Suto. Romo Pugeran itu siapa sih? Dulu sepuh. Itu karena suka kejawen, lalu menerangkan kenapa keris, ya senjata keris gaman itu sungguh-sungguh diagungkan dan disucikan oleh kebudayaan Jawa. Lalu Romo itu mengutak-atik, mungkin utak-atik gaduk. Keris itu kan Kristus, dia bilang. Oke, mungkin ini agak lepas, tetapi lihatlah usaha untuk mengisi sesuatu yang memang sudah mulia dan luhur dalam kultur tertentu dengan ajaran iman tertentu. Menarik loh itu. Lihatlah Paulus ketika berkeliling di kota Athena. Ada di dalam Kisah Para Rasul, berkeliling ke kota Athena Yunani, kemudian melihat podium-podium atau situs-situs penyembahan kepada dewa matahari, kepada dewa air, kepada dewa gunung, kepada dewa hujan dan seterusnya. Lalu orang Yunani itu, masyarakat Yunani itu mengosongkan nama salah satu podium atau situs itu, ya, dengan menuliskan kepada dewa yang tidak kami kenal. Dengan ketulusan hati orang Yunani itu ingin menyembah dan mengagungkan dewa-dewa. Tetapi keterbatasan pikir dan pengalaman, mereka khawatir jangan-jangan ada dewa yang tidak pernah kepadanya kita berdoa dan memohon dan memuji. Padahal ada. Maka mereka menuliskan pada satu situs itu kepada dewa yang tidak kami kenal. Nah, ketika Paulus keliling di situ dan melihat bahwa ada tulisan kepada dewa yang tidak kami kenal, Paulus memakai budaya itu, memakai apa yang bertumbuh di situ, yang sedang bertumbuh di situ, untuk memasukkan iman kekristenan. Apakah ketika Paulus mengatakan, saudara-saudari, kami ingin mewartakan dewa yang pada situsmu tertulis yang tidak kami kenal. Itulah yang ingin saya wartakan, dialah Yesus dan seterusnya. Lihat, sangat sinkretik kalau kita tidak hati-hati. Paulus mendudukan Yesus di antara dewa lain. Tetapi sinkretisme bisa menjadi cara untuk pemurnian dan itu proses yang butuh waktu.
Untuk kemudian sedikit demi sedikit orang Yunani percaya pada mesianitas Yesus Kristus. Banyak loh, banyak gereja itu bergulat terus-menerus kalau kita kutip kita Perjanjian Baru maupun Kisah Para Rasul dan surat-surat Paulus maupun bapak-bapak gereja yang bercerita betapa gereja Katolik itu memurnikan diri dari pengaruh budaya, filosofi, dan teologi lokal setempat. Dan dengan tidak menolaknya mentah-mentah, sehingga seolah-olah iman kekristenan itu tidak terikat pada budaya tertentu. Inkarnasi, Tuhan yang menjadi manusia, itu terbungkus juga dalam budaya tertentu. Menjadi orang Yahudi kenapa tidak menjadi orang Bantul? Gusti Yesus, kenapa kok Yahudi? Padahal saya orang Bantul. Simpel kan? Simpel sekali kan? Bagaimana budaya itu, budaya luhur dan bermartabat itu sungguh bisa menjadi sarana pewartaan dan pengembangan iman. Karena kita lahir dalam budaya tertentu. Ayo, manfaatkan budaya untuk pertumbuhan dan peneguhan iman kita tanpa larut dalam apa yang ditawarkan sebagai filosofi atau kepercayaan dalam budaya itu. Itulah yang dilakukan misalnya dengan banyak tradisi Jawa yang tetap dilakukan dalam agama, juga tradisi-tradisi daerah lain di Indonesia. Itu juga tradisi Tionghoa dengan Imlek. Yo, gembira ya menghidupi iman tanpa kaku tetapi mengalami Allah yang memelihara dengan lihatlah kebudayaan, keindahan alam dan seterusnya. Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.